baik dong, pasti sehat. Dan kita harus semangat pada pagi hari ini. Betul banget nih Kak Wanda. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kakak Nadia dan Kak Wadia mau ajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi Bidagi-Bidagi. Oke, musik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada kesempatan kali ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Tuhan berkati sekolah minggu kami agar kami dapat menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita masih mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyi Sungai Sukacita. Musik. Yes, 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 yes. Aku suka
ayat yang ke-3. Ya, cerita kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-55. Terlalu panjang, ya. Kakak hanya akan membacakan satu ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ya, aku akan menyertai engkau. Itu firman Tuhan kepada Yakub. Adik-adik masih ingat nggak cerita tentang Yakub? Siapakah Yakub itu? Coba diingat-ingat lagi. Ingat nggak? Betul, ya. Yakub itu punya saudara kembar bernama Esau. Betul, pintar semua. Esau, ya. Dan Yakub itu bertengkar dengan Esau, ya. Gara-gara apa? Gara-gara hak kesulungan, ya. Lalu Yakub melarikan diri karena takut. Esau itu marah, mau membunuh Yakub. Maka Yakub lari. Dia lari pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Nah, di rumah pamannya ini, meskipun Yakub jauh dari rumah, tapi Tuhan selalu menyertai Yakub. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub, ya. Bahkan ketika tinggal di rumah Laban ini, ya, dikatakan di dalam Alkitab ini, nanti adik-adik baca semua ya ayat ini, pasal 31 ini. Di situ diceritakan bahwa Yakub itu bertambah kaya, kekayaannya bertambah banyak. Ia diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, suatu hari Yakub itu kemudian berkata kepada istri-istrinya. Loh, kok istri-istrinya? Istrinya ada 2, Rahel dan Lea. Betul. Ia berkata kepada mereka, aku sudah lama tinggal di sini, ya, di rumah Laban mertuaku ini. Ya, jadi itu pamannya, jadi mertuanya juga. Nah, Laban itu berkali-kali tidak jujur kepada aku. Ya, sudah 10 kali Laban itu mengganti upahnya. Jadi misalnya kemarin ngomongnya upahmu 10.000, kemudian beberapa waktu lagi diturunkan lagi upahnya, sudah 10 kali. Ya, Yakub lalu berkata begini, saya mau kembali ke rumah orang tua saya. Saya mau kembali ke kampung halaman saya. Ya, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati saya, memelihara saya, itu karena Tuhan mengasihi saya. Dulu, ya, dia berkata kepada istrinya Lea dan Rahel, ingat nggak? Dulu saya berkata kepada Laban, kalau ada kambing domba yang bulunya berbintik-bintik, itu jadi milik saya. Atau kalau ada yang berloreng-loreng, itu milik saya. Lalu Laban menyetujui. Oke, coba kamu lihat semua kambing domba yang ada. Kalau ada kambing domba berbintik-bintik, berloreng-loreng, itu milik kamu, kata Laban. Lalu Yakub keliling semua, dan dia akan disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Banyak loh di antara kambing domba milik Laban itu ternyata bulunya itu berbintik-bintik, berloreng-loreng. Artinya apa? Yakub, ya, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Ketika Laban bilang kepada Yakub gini, kambing domba yang berbintik-bintik, yang berloreng-loreng punya kamu. Ternyata semua kambing domba yang lahir itu berbintik-bintik, berloreng-loreng. Jadi semua jadi milik Yakub. Yakub bilang begini, cukup sudah, aku percaya bahwa Tuhan menyertai aku, Tuhan akan memelihara aku. Sekarang aku mau pulang ke kampung halamanku. Ya, adik-adik, Yakub membawa istri dan anak-anaknya serta semua harta bendanya itu dibawanya pergi dengan diam-diam, karena Yakub takut Laban tidak akan mengizinkan dia pergi. Nah, ketika 10 hari Yakub bersama keluarganya beserta semua harta bendanya itu
sudah pergi dari rumah Laban, Laban berhasil mengejar mereka. Apakah Laban marah? Oh, ternyata ketika malam sebelum bertemu dengan Yakub, Laban ditemui oleh Tuhan dalam mimpinya. Ya, sehingga ketika Laban bertemu dengan Yakub dan anak-anak dan cucu-cucunya, dia tidak begitu marah. Ya, lalu kemudian dia mengizinkan Yakub pulang ke rumah orang tuanya. Yang dia cari pada waktu itu hanya sebuah benda yang merupakan patung yang ada di rumah Laban. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bagaimana Yakub itu hidupnya ya lari dari rumah orang tuanya, berjalan sendiri menuju ke tanah yang asing, ke rumah Laban pamannya. Di rumah pamannya Laban dia harus bekerja keras, ditipu, ya, upahnya diganti-ganti sampai 10 kali, dicurangi sama Laban. Tapi Yakub tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua itu Tuhan izinkan untuk apa? Supaya Yakub menjadi seorang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ini nih ya, ada sebuah pot. Nah, orang suka bilang ini sebuah pot atau sebuah bejana. Nah, bejana ini itu terbuat dari tanah liat adik-adik. Nah, seorang pembuat bejana itu dari tanah liat, lalu kemudian punya alat, kemudian membentuk ya pot atau bejana ini. Kadang-kadang kalau bentuknya jelek, ya ininya bentuknya tidak bulat mulus, dihancurin. Ya, dihancurin lagi, dimulai lagi dari awal. Ya, kadang-kadang kok tidak simetris, ya ininya kok lebih tinggi dari yang sisi satunya, dihancurkan lagi, diulangi, dibentuk lagi dari awal. Nah, hidup Yakub itu seperti itu, ya, dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kadang tidak enak. Tidak enaknya apa? Dia dicurangi oleh Laban. Tapi ada juga kemudian hal-hal yang baik, hal-hal yang enak. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Supaya Yakub hidupnya lebih baik. Sama seperti bejana ini loh, ya, dihancurkan, lalu sebelah sini ditekan-tekan, ya, dihancurkan lagi, kemudian akhirnya menjadi sebuah pot, sebuah bejana yang bagus, kemudian bisa dipakai untuk menaruh bunga-bunga yang indah. Adik-adik, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu membentuk hidup kita, menyertai kita, memelihara kita, dan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, sama seperti Yakub. Asalkan apa? Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang misalnya kita bilang begini, kenapa sih ada virus corona ini? Kan aku tidak bisa ke sekolah. Kenapa sih ada virus corona ini? Aku kan gak bisa jalan-jalan, gak bisa ketemu temanku, gak bisa ketemu opa-omaku, gak bisa ketemu saudara-saudaraku, gak bisa liburan, gak enak. Kenapa sih ada corona ini? Aku kan harus belajar di rumah. Nanti kalau aku tidak naik kelas bagaimana? Aku dimarahin mamaku terus karena aku gak bisa terus belajar di rumah. Mamaku galak, mamaku bukan guru yang baik. Kita gak mau kayak gitu. Kenapa sih? Nah, adik-adik, mungkin itu seperti apa yang terjadi dalam hidup Yakub loh. Mungkin itu seperti apa yang dilakukan oleh pembuat bejana ini loh. Dibuat, dihancurkan. Seperti Yakub dicurangi oleh Laban, lari dari rumahnya sendirian, ya, ketakutan, kesepian, tapi Tuhan tetap menyertai. Kemudian hidup Yakub menjadi baik melalui semua itu. Bejana ini meskipun dihancurkan berulang kali, dibentuk sedemikian rupa, tapi akhirnya jadi bejana yang baik. Nah, kita juga harus percaya bahwa sekarang jika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak enak di rumah terus, bosan, tidak enak deh pokoknya. Nah, adik-adik, percaya deh, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan supaya kita jadi lebih baik, supaya kita jadi lebih sabar, supaya kita mandiri. Meskipun tidak ada guru, kita mengerjakan dengan jujur, menjadi anak yang jujur, supaya kita lebih sayang papa mama. Ternyata papa mama repot-repot kayak gitu, tetap memperhatikan kita. Nah, supaya kita jadi anak yang lebih baik seperti Yakub dan seperti bejana yang indah ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapa di surga, kami bersyukur karena kami belajar dari seorang yang bernama Yakub. Bagaimana Tuhan membentuk hidupnya menjadi baik, menjadi lebih indah. Karena Tuhan mengizinkan segala hal terjadi dalam hidupnya, bahkan hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Tuhan terus memelihara dia, Tuhan memberkati dia sehingga dia menjadi seorang yang berhasil, seorang yang memiliki banyak harta benda, seorang yang hidupnya baik, hidupnya menyenangkan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami ketika kami menjalani hidup kami meskipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Sama seperti pembuat bejana yang berulang kali harus menghancurkan dan membentuk ulang sebuah bejana agar hasilnya baik. Kami percaya Tuhan juga akan membentuk hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi papa mama, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Meskipun melalui itu semua ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus kami alami. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk melakukan aktivitas. Nah, kamu sudah siapkan beberapa alat bahan yang harus adik-adik siapkan di rumah. Bahan-bahannya nggak perlu persis seperti Kak Puput punya saat ini, tetapi bahan-bahannya di rumah yang adik punya boleh dipakai. Nanti Kak Puput akan bagikan gambar seperti ini, mangkok ya. Nanti Kak Puput akan bagikan lewat WhatsApp. Adik-adik boleh print bagi yang punya printer, tapi jangan khawatir buat yang nggak punya printer, adik-adik bisa gambar di kertas HVS. Malah kalau bisa lebih bagus, wah lebih baik gitu. Terus adik-adik siapkan satu karton, boleh warna apa aja, warna pink atau warna hitam, atau adik-adik punya di rumah warna apapun boleh dipakai. Jadi nggak harus sesuai dengan Kak Puput. Kak Puput mau pakai warna hitam aja hari ini. Kemudian adik-adik harus siapkan lem, atau kalau mau pakai double tip juga boleh. Kemudian adik-adik siapkan kertas lipat yang nanti akan dipotong-potong. Jadi dipotong-potong memanjang. Nanti Kak Puput akan tunjukkan cara membuatnya. Oke, kita simak bersama-sama. Cara yang pertama adalah kertas kartonnya kita tempeli dengan kertas lipat yang sudah adik-adik potong. Nah, di sini Kak Puput punya dua contoh. Adik-adik kalau mau pakai kertas lipat yang sudah dipotong-potong seperti ini, panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Gini ya adik-adik ya. Yang panjang ada yang pendek, atau ada yang lebih panjang juga boleh. Jadi beberapa ukuran. Atau kalau yang sudah punya seperti ini juga boleh dipakai. Jadi nanti caranya adalah Kak Puput akan praktekkan caranya. Kak Puput pakai yang ini ya. Nih, caranya adalah ini ditempel. Kasih lem dulu ya, dikasih lem. Kemudian ditempel di bagian sebelah sini. Nih. Terus sampai penuh. Jadi warnanya diselang-seling. Jadi macam-macam warnanya seperti rainbow. Nah, kalau untuk yang nggak cukup seperti ini boleh dipotong. Jadi nanti modelnya adalah seperti ini, kemudian dipotong. Dikira-kira dulu ya, dibentuk yang rapi. Adik-adik bisa minta tolong bantuan orang tua di rumah atau minta tolong bantuan kakak, boleh. Jadi dipotong seperti ini. Nah, begini terus sampai penuh ke bawah ya adik-adik ya. Jadi sampai sini full semuanya penuh. Sini sampai sini ya batasnya ya. Ini Kak Puput
kasih contoh batasnya. Nih sampai full sini semuanya dipenuhin total. Ya, warnanya diselang-seling. Boleh apa aja diselang-seling. Kak Puput sudah selesai menempelkan kertas-kertas lipat ini di karton. Jadinya seperti ini nanti adik-adik. Jadi adik-adik boleh potong seperti yang tadi Kak Puput bilang, sesuai panjangnya masing-masing ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang setengah, macam-macam. Kemudian kalau sudah jadi pola yang seperti ini, mangkok yang tadi silahkan ditempel di tengah-tengahnya. Nih, jadinya seperti ini nanti. Nih, oke. Put kasih lem dulu. Jadi mangkoknya ditempel di tengah-tengah. Nih, seperti ini ya. Kemudian nanti kamu juga akan bagikan gambar Tuhan Yesus seperti ini. Adik-adik tempel di atasnya. Nih, seperti ini. Kamu kasih lagi dulu. Nih, ditempel di tengah-tengah juga. Seperti ini. Sudah jadi. Nah, yang terakhir jangan lupa bagian yang paling penting adalah adik-adik menuliskan ayat hafalan di tengah-tengah mangkok ini. Nanti ayat hafalannya ditulis di tengah-tengah sini ya. Kak Puput sudah tuliskan ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 13. Nanti adik-adik juga tulis ya. Sudah jadi aktivitas untuk hari ini. Nih, punya Kak Puput. Nanti punya adik-adik juga dibuat. Jangan lupa dituliskan ayat hafalannya. Jangan lupa diupload di grup Sunday School GKI Taman Majapahit. Ditunggu ya sama Kak Puput dan guru-guru kami yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Sampai jumpa minggu depan. Yesus memberkati.